Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ayman Habibi dari kelas Manajemen A dengan nomor NIM 2109035020005. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis keputusan investasi. Kita membahas sedikit pengertian investasi. Investasi merupakan penamaan dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dengan harapan kita memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Investasi bisa dilihat dari jenis aktivanya. Dibedakan ke dalam investasi pada aktiva real dan investasi pada aktiva non-real atau aktiva finansial. Baik, investasi pada aktiva real misalnya investasi dalam tanah, gedung, mesin, dan peralatan-peralatan lainnya. Sedangkan investasi pada aktiva finansial misalnya investasi ke dalam surat-surat yang berharga. Investasi dilihat dari jangka waktunya, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya karena mempunyai konsekuensi berjangka panjang pula. Keputusan investasi ini menyangkut dana yang digunakan untuk investasi. Jenis investasi yang digunakan pula ialah pengambilan investasi dan risiko investasi yang mungkin timbul. Perencanaan terhadap keputusan investasi sangat penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi relatif sangat besar dan tidak dapat diperoleh kembali dalam jangka pendek. Yang kedua, dana yang dikeluarkan akan terkait dalam jangka panjang, sehingga untuk bisa memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan memerlukan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, keputusan investasi ini menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi ini diharapkan dapat memperoleh penerimaan yang dihasilkan dari investasi tersebut yang dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat serta dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Baik, kita beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu aliran kas atau biasa disebut dengan cash flow dalam investasi. Keputusan investasi yang dilakukan oleh perusahaan mengharapkan akan bisa ditutup oleh penerimaan di masa yang akan datang. Penerimaan investasi yang akan diterima berasal dari proyeksi keuntungan atas investasi tersebut. Keuntungan atau laba yang digunakan untuk menutupi investasi bisa dalam 2 pengertian, yakni yang pertama, laba akuntansi, yaitu merupakan laba yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi yang dapat dilihat dari laporan laba kerugian atau rugi laba. Yang kedua, laba tunai, yaitu laba yang berupa aliran kas atau cash flow. Dalam investasi lebih banyak menggunakan konsep laba tunai atau cash flow karena laba yang dilaporkan dalam akuntansi belum pasti dalam bentuk kas. Dalam menghitung aliran kas atau cash flow adalah dengan menambah keuntungan bersih setelah pajak dengan pengeluaran tidak tunai, atau biasa dirumuskan dengan cash flow sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Selanjutnya, penggolongan cash flow. Cash flow berhubungan dengan keputusan investasi. Cash flow ini dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu initial cash flow, yang kedua operational cash flow, dan yang ketiga terminal cash flow.
Adapun beberapa metode penilaian investasi. Pengambilan keputusan proyek investasi terutama didasarkan pada pertimbangan ekonomis. Secara ekonomis, apakah suatu investasi layak atau tidak dilaksanakan dapat dihitung dengan beberapa metode penilaian atau kriteria proyek investasi, yaitu yang pertama, metode accounting. Metode accounting rate of return atau biasa disingkat dengan ARR. Yang kedua, metode payback period atau yang biasa disingkat dengan PBP. Yang ketiga, metode net present value atau yang biasa disingkat dengan NPV. Yang keempat, metode probability index atau yang biasa disingkat dengan PI. Dan yang terakhir, metode internal rate of return atau yang biasa disingkat dengan IRR. Selanjutnya kita beralih ke analisis investasi penggantian. Analisis keputusan investasi yang telah kita bahas terutama digunakan untuk usulan proyek investasi baru. Artinya, investasi yang direncanakan adalah investasi yang sebelumnya belum ada. Pembahasan pada subbagian ini ditunjukkan untuk investasi penggantian atau perbaikan suatu aktiva yang semula telah ada. Investasi penggantian ini perlu dilakukan antara lain karena dengan mengganti suatu aktiva akan terjadi penghematan biaya atau akan menambah hasil laba perusahaan atau karena kemajuan teknologi agar tidak ketinggalan atau out of date. Aliran kas pada investasi penggantian sedikit berbeda dengan investasi baru. Aliran kas keluar lebih awal pada investasi penggantian ini berasal dari harga perolehan aktiva baru yang dikurangi dengan nilai jual bersih aktiva yang diganti. Sedangkan aliran kas masuk investasi baru dikurangi sedangkan aliran kas masuk investasi penggantian terutama berupa penghematan bersih dari biaya yang diakibatkan oleh penggantian tersebut. Aliran kas masuk juga berasal dari tambahan pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya penjualan perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dipelajari lebih rinci baiklah, sekian sedikit penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.